Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan pertemuan kita pada kali ini, kita akan menceritakan tentang kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum dalam kesabaran mereka menanggung penderitaan dan kesusahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku telah disakiti oleh orang-orang saat aku mendakwahkan mereka, dan tidak ada seorang pun yang disakiti seperti aku. Dan aku telah ditakuti oleh manusia saat aku mendakwahi mereka, dan tidak ada seorang pun yang ditakuti seperti aku. Pernah aku mengurungi 30 hari antara siang dan malam silih berganti, ketika aku dan Bilal tidak mempunyai apapun yang bisa untuk dimakan oleh makhluk hidup, kecuali sekedar yang bisa dikepit oleh ketiak Bilal. Sebagaimana dalam kitab Al-Bidayah, At-Tirmizi dan Ibnu Abbas dalam kitab sahihnya juga meriwayatkannya, sedangkan At-Tirmizi berkata ini adalah hadis hasan sahih. Demikianlah tercantum dalam kitab At-Targhib juz 5 halaman 159, Ibnu Majah dan Abu Nuaim yang meriwayatkannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib ketika Rasulullah mengira pamannya itu tidak mau lagi menolongnya, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Al-Kabir dari Aqil bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, katanya orang-orang Quraisy datang menemui Abu Thalib dan berkata kepadanya, hai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mendatangi kami di rumah-rumah kami dan majelis-majelis kami dan memperdengarkan kata-kata yang menyakiti perasaan kami. Sekiranya engkau mampu untuk menghalanginya, maka lakukanlah untuk kami. Abu Thalib pun berkata kepadaku, hai Aqil, pergilah kamu mencari putra pamanmu itu, yaitu Muhammad. Kemudian aku menemuinya dalam sebuah kandang ternak yang terbuat dari tanah, milik Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu keluar dan berjalan bersamaku untuk menemui Abu Thalib. Kami mencoba mencari jalan yang teduh untuk berjalan, tetapi tidak menemuinya hingga kami sampai di rumah Abu Thalib. Abu Thalib berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Wahai keponakanku, aku selalu menurutimu dalam semua peristiwa yang telah lewat, seperti yang engkau ketahui. Maka pada hari ini, patuhilah aku dengan yang akan kukatakan kepadamu. Kaummu telah datang menemuiku dengan pengaduan bahwa engkau telah mengunjungi mereka di Ka'bah dan tempat-tempat perkumpulan mereka dengan memperdengarkan sesuatu yang menyakiti hati mereka. Alangkah baiknya jika kamu berhenti saja dari kelakuan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadah ke langit lalu bersabda, Demi Allah, aku tidak lebih mampu untuk meninggalkan apa yang aku diutus dengannya, dibandingkan dengan salah seorang di antara kalian yang ingin mengambil satu bara api dari matahari. Maka Abu Thalib berkata, Demi Allah, sesungguhnya keponakanku tidak pernah berbohong. Kembalilah kalian sebagai orang-orang yang lurus di atas jalan kebenaran. Al-Haythami mengatakan bahwa hadis di atas telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Abu Ya'la dengan sedikit ringkasan pada bagian bawahnya. Sedangkan rawi Abu Ya'la adalah rawi-rawi yang sahih. Selesai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tarikh semisal itu, sebagaimana tertera dalam Al-Bidayah. Dalam riwayat Al-Baihaqi diceritakan bahwa Abu Thalib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah datang menemuiku dan berkata ini dan itu. Oleh karena itu, kasihanilah aku dan dirimu, dan janganlah engkau membebaniku dengan urusan yang tidak mampu ditanggung olehku dan olehmu. Maka hentikanlah perkataanmu yang mendatangkan rasa benci di hati mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira telah timbul pikiran baru dalam diri pamannya itu, dan mengira bahwa ia tidak sudi lagi untuk menolongnya, rela menyerahkannya dan tidak mampu lagi untuk berdiri di pihaknya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ammi, law wudi'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yuzhirahu Allah. Wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan urusan ini hingga Allah memenangkan agamanya, atau aku sendiri yang binasa dalam menyiarkan agama ini. Maka air mata menggenang di kelopak mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun menangis. Ketika beliau berpaling darinya, Abu Thalib berkata kepada beliau, ketika ia melihat pengaruh hal itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai keponakanku, teruskanlah urusanmu dan lakukan apa saja yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada seorang pun untuk selamanya. Al-Bidayah, juz 3 halaman 42. Gangguan yang didapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pamannya wafat diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, katanya, setelah Abu Thalib meninggal dunia, seorang pandir
dari kalangan orang-orang pandir suku Quraisy menghadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu melemparkan tanah ke arah beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya, seorang anak perempuan yang membersihkan tanah itu dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak perempuannya itu, "Wahai putriku, janganlah menangis. Sesungguhnya Allah melindungi ayahmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam kesempatan itu, "Orang-orang Quraisy tidak berani menyakitiku dengan sesuatu yang tidak kusukai ketika Abu Thalib masih hidup. Setelah Abu Thalib wafat, mereka mulai menjalankan perbuatan-perbuatan buruk kepadaku dengan terang-terangan. Sebagaimana dalam kitab Al-Bidayah, juz 3 halaman 134. Abu Nu'aim juga telah meriwayatkan dalam Al-Hilyah, juz 8 halaman 308 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang Quraisy mulai mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekerasan dan pandangan yang mengandung api kebencian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai pamanku, sungguh cepat perubahan yang aku jumpai karena kehilanganmu." Penderitaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akibat perbuatan orang-orang Quraisy dan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Al-Haris bin Al-Haris katanya, "Aku berkata kepada bapakku, kumpulan apa itu?" Dia menjawab, "Mereka adalah satu kaum yang mengerumuni seseorang lelaki dari kalangan mereka yang telah keluar dari agama nenek moyang mereka. Kami pun singgah di sana dan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada orang banyak supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya. Tetapi mereka menolak seruannya itu dan menyakitinya hingga waktu matahari tegak di atas kepala. Kemudian orang-orang itu mulai berpencar meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang-orang itu pergi, datanglah seorang wanita yang berpakaian terbuka di atas dadanya, sambil membawa secawan air dan sehelai kain, dan mengulurkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meminumnya dan berwudu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya ke arahnya seraya berkata, "Wahai putriku, tutupilah bagian atas dadamu dan janganlah engkau risaukan keadaan ayahmu." Kami pun bertanya, "Siapa wanita itu?" Mereka berkata, "Dia adalah Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Al-Haythami mengatakan bahwa perawi-perawinya itu kuat. Dalam riwayat At-Tabrani juga dari Munib Al-Azzi, katanya, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman jahiliyah. Ketika itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang banyak, 'Wahai manusia, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Pasti kalian akan memperoleh kejayaan.' Maka di antara mereka ada yang meludahi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang melemparkan pasir ke arahnya, dan ada pula yang mencercanya hingga matahari tegak di atas kepala. Kemudian datanglah seorang gadis kecil yang membawa secawan besar air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membasuh muka dan kedua tangannya dengan air itu dan bersabda kepada wanita itu,
Wahai putriku, janganlah kamu mengkhawatirkan tipu daya atau kehinaan atas ayahmu. Aku pun bertanya, siapakah wanita itu? Mereka menjawab, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah seorang wanita yang cantik. Al-Haythami berkata, pada juz 6 dan halaman 21 di dalam sanadnya terdapat Munib bin Mudrik dan aku tidak mengenalinya, sedangkan para rawi lainnya adalah rawi-rawi yang thiqat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Urwah radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya kepada Ibnu Al-As, beritahukan kepadaku tentang perbuatan paling keras yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di hijr Ka'bah, beliau didatangi oleh Uqbah bin Abu Mu'aid dari arah belakang. Dia melilitkan kain yang dibawanya pada leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencekiknya dengan kuat sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian datang menarik bahu Uqbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Uqbah, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki yang hanya karena ia mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, padahal ia telah datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabb kalian. Al-Bidayah juz 3 halaman 46. Dalam riwayat Ibnu Saibah dari Ammar bin As radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari aku melihat orang-orang Quraisy bertekad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul di bawah bayangan Ka'bah sambil bermusyawarah untuk menyakiti beliau. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah mengerjakan salat di dekat makam Ibrahim. Uqbah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melilitkan kain selendangnya di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menariknya dengan keras sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh tersungkur. Orang-orang Quraisy yang berada di sana berteriak dengan bergembira karena mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil berlari, lalu merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata kepada orang-orang musyrik itu, apakah kalian ingin membunuh seorang laki-laki karena telah mengatakan Tuhanku adalah Allah? Lalu mereka pun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan mengerjakan salat lagi. Setelah selesai mengerjakan salat, beliau berjalan melewati orang-orang musyrik yang sedang duduk di bawah bayangan Ka'bah itu dan berkata kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, tidaklah aku diutus kepada kalian, melainkan dengan penyembelihan. Sambil berkata demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya ke arah lehernya. Abu Jahal berkata menghibur diri, engkau bukanlah orang yang bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau termasuk di antara mereka yang disembelih itu. Sebagaimana dalam Kanzul Umam, juz 2 halaman 367, diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dan At-Tabrani seperti hadis di ini. Al-Haythami berkata juz 6 halaman 16, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Amr bin Alqamah. Hadisnya adalah hasan, sedangkan para rawi At-Tabrani adalah rawi-rawinya sahih. Selesai, Abu Naim juga meriwayatkan dalam Dalail An-Nubuwah halaman 67. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Urwah bin Az-Zubair dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, aku Urwah berkata kepada Abdullah,
Apakah perlakuan paling keras yang telah engkau saksikan dilakukan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlihatkan permusuhan mereka terhadap beliau? Kata Abdullah, aku berada di antara mereka, sedang para pemuka Quraisy yang berkumpul di Al-Hijr pada suatu hari. Mereka berkata, belum pernah sama sekali kita melihat perbuatan seperti perbuatan laki-laki. Yang kita sabari itu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah menganggap bodoh akal kita, mencerca nenek moyang kita, menghina agama kita, memecah belah kesatuan kita dan mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Kita telah bersabar terhadapnya dalam satu urusan yang besar. Pengaruhnya bagi kita semua ketika mereka sedang duduk-duduk dalam keadaan demikian, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dan berjalan menghadap ke arah Hajar al-Aswad, kemudian lewat di sekeliling mereka dengan mengerjakan tawaf di Ka'bah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka, orang-orang Quraisy mengumpat beliau dengan sebagai ucapan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, maka aku melihat hal itu, kesabaran dan ketenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari raut wajahnya dan beliau tetap berlalu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka kedua kalinya, mereka mengumpat beliau seperti pertama kali, maka aku bisa mengenali kesabaran pada wajah beliau. Kemudian beliau tetap berlalu, begitu pula pada kali yang ketiga. Mereka mengumpat beliau seperti pertama kalinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, apakah kalian mendengar wahai orang-orang Quraisy? Ketahuilah demi Allah, ketahuilah demi Dia yang memegang nyawa Muhammad, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan penyembelihan. Kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat mereka terdiam, sampai tiada seorang pun di antara mereka, melainkan di atas kepalanya seolah-olah ada burung yang tengah bertengger. Bahkan sampai orang yang paling sering menganjurkan untuk menyakiti beliau sebelum itu, berusaha menenangkan beliau dengan sebaik-baik ucapan yang biasa ia dapatkan. Sehingga dia berkata, kembalilah hai Abul Qasim, kembalilah kamu sebagai orang-orang lurus di atas jalan kebenaran. Demi Allah, kamu bukanlah orang-orang jahil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali meninggalkan mereka. Keesokan harinya mereka berkumpul kembali di Al-Hijr, dan ketika itu aku bersama mereka. Mereka berkata satu sama lain, kalian telah bercerita tentang kabar yang sampai dari kalian dan yang sampai kepada kalian mengenai dirinya. Akan tetapi ketika ia memperlihatkan perbuatan yang tidak kalian sukai, kalian malah membiarkannya. Ketika mereka dalam kondisi demikian, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Lalu mereka menyerbu ke arahnya dengan berbarengan dan mengelilinginya sambil berkata, engkaulah yang berkata itu dan ini. Mereka menyebutkan kabar yang sampai kepada mereka berupa penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar, akulah yang telah berkata demikian. Aku melihat seorang lelaki dari kalangan mereka menarik tengkuk bajunya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berdiri di belakang beliau, berkata sambil menangis, apakah kalian ingin membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Kemudian mereka meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah perlakuan orang Quraisy yang paling keras yang ditimpakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa orang-orang bertanya kepadanya, apakah perlakuan paling keras yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Asma, pada suatu hari orang-orang musyrik duduk-duduk di dalam masjid.
sambil menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dikatakan oleh beliau mengenai Tuhan-Tuhan mereka. Tatkala mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka semuanya bangkit menyerbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang lelaki berteriak dengan suara yang keras mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berseru, "Segera selamatkan sahabatmu." Abu Bakar lalu meninggalkan kami dan saat itu ia memiliki 4 kunci rambut. Ia berkata kepada orang-orang Quraisy itu, "Celaka kalian, apakah kalian membunuh seorang lelaki? Ya hanya karena dia berkata Tuhanku adalah Allah, padahal ia datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabb kalian." Lalu mereka meninggalkan Rasulullah dan menghadap ke arah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar kembali kepada kami dan ia terus-menerus menyentuh setiap kunci rambutnya sambil berkata, "Maka maha berkah engkau wahai Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan." Pendapat Ali tentang keberanian Abu Bakar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dari Muhammad bin Aqil dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkhutbah kepada mereka, "Wahai manusia, siapakah orang yang paling berani?" Mereka menjawab, "Engkau wahai Amirul Mukminin." Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ketahuilah, kalau aku, tiada seorang musuh pun yang maju sendirian dari barisannya untuk menantangku bertanding, melainkan aku akan melayaninya. Akan tetapi orang yang paling berani adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu." Ali radhiyallahu anhu menceritakan, "Pada suatu hari kami membangun sebuah rumah kecil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat berteduh. Kami berkata, siapa yang mau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak seorang musyrik pun yang mengganggu beliau. Maka demi Allah tidak ada seorang pun di antara kami yang mendekati kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu sambil mengangkat pedangnya di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengizinkan seorang pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia siap untuk menantang orang-orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah orang yang paling berani. Aku melihat orang Quraisy mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka mengancamnya sementara yang lain mengguncang-guncang badannya. Mereka berkata, "Kamu telah menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai satu Tuhan saja. Demi Allah, tiada seorang pun di antara kami yang mendekat selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia memukul sebagian mereka melawan sebagian lainnya dan mengguncang sebagian lainnya lagi, seraya berkata kepada orang-orang Quraisy itu, 'Apakah kalian ingin membunuh seorang lelaki hanya karena ia mengatakan Tuhanku adalah Allah?' Kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu mengangkat kain burdah yang dipakainya, lalu ia menangis terisak-isak hingga membasahi janggutnya. Kemudian ia berkata kepada orang-orang hadir, 'Aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah, adakah seorang lelaki beriman dari kalangan keluarga Fir'aun yang lebih baik, ataukah Abu Bakar radhiyallahu anhu?' Orang banyak pun terdiam. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, 'Demi Allah, sesaat dari masa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah lebih baik daripadaku sepenuh bumi yang berisi orang mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun.' Lelaki itu merahasiakan keimanannya, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumumkan keimanannya. Kemudian Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui hadis itu dari riwayat kecuali dari jalan ini." Demikian tercantum dalam kitab Al-Bidayah juz 3 halaman 271. Al-Haythami berkata juz 9 halaman 47, dalam sanadnya terdapat orang yang tidak kukenal. Para pemuka Quraisy
melemparkan kotoran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertolongan Abu Bakhtari diriwayatkan oleh Al-Bazzar At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud, katanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, sementara itu Abu Jahal bin Hisham, Syaibah bin Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, dan dua orang lelaki lain yang jumlah seluruhnya 7 orang sedang duduk-duduk di Al-Hijr, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengerjakan salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, beliau memperlama sujudnya. Abu Jahal berkata, "Siapakah di antara kalian yang mau mencari kotoran unta Bani Fulan, membawanya ke sini, lalu kami meletakkannya di atas tengkuknya Muhammad?" Orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Utbah bin Abu Mu'aid, yang menyahut seruan itu. Dia membawa kotoran unta itu dan meletakkannya di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Kata Ibnu Mas'ud, "Aku hanya bisa berdiri dan tidak mampu untuk berbicara sedikit pun. Aku tidak mempunyai kemampuan ataupun teman-teman yang bisa melindungiku, sehingga aku ingin pergi saja." Ketika Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kejadian ini, ia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuang kotoran unta itu dari bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menoleh ke orang-orang Quraisy itu dan mencaci perbuatan mereka, tetapi mereka tidak membalas cacian Fatimah radhiyallahu anha itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Quraisy itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi doa itu sebanyak 3 kali, dan beliau menambahkan, "Hancurkan Uqbah, Abu Jahal, dan Syaibah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Beliau ditemani oleh Abu Al-Bakhtari sejurus setelah beliau keluar dari masjid itu. Ketika itu Abu Al-Bakhtari memegang cambuk di tangannya. Ketika ia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit berubah, ia bertanya, "Apa yang telah menimpa engkau?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Biarkan aku pergi." Kata Abu Al-Bakhtari, "Allah mengetahui bahwa aku tidak akan membiarkan engkau berlalu begitu saja tanpa memberitahuku apa yang telah menimpamu. Maukah engkau memberitahuku tentang keadaanmu? Sesungguhnya sesuatu yang buruk telah menimpamu." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Abu Al-Bakhtari tidak akan membiarkan beliau pergi begitu saja tanpa penjelasan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Abu Al-Bakhtari. Sesungguhnya Abu Jahal telah menyuruh orang meletakkan kotoran unta di atas bahuku. Abu Al-Bakhtari berkata, "Ayolah kita ke masjid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Al-Bakhtari kembali memasuki masjid. Kemudian Abu Al-Bakhtari berjalan ke arah Abu Jahal dan berkata kepadanya, "Hai Abu Al-Hakam, engkaulah yang telah menyuruh orang supaya melemparkan kotoran kepada Muhammad?" Abu Jahal menjawab, "Iya." Dengan pengakuan itu, Abu Al-Bakhtari mengangkat cambuknya, lalu mencambuk kepala Abu Jahal laknatullah alaih. Seketika orang-orang Quraisy saling menyerang satu sama lain, antaranya yang membela Abu Al-Bakhtari dan Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal berteriak, "Celakalah kalian. Pukulan cambuk itu memang haknya dan aku telah memaafkannya. Sesungguhnya Muhammad hanya ingin menimbulkan permusuhan di antara kita, sedang ia sendiri dan para sahabatnya bisa selamat." Al-Haythami berkata, pada juz 6 halaman 18 dalam sanadnya terdapat Al-Ajlah bin Abdullah Al-Kindi. Ia dianggap
thiqat oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. An-Nasai dan lainnya mendoifkan hadis ini. Selesai. Abu Nuaim juga meriwayatkan dari Dalal Nubuwah halaman 90 misal riwayat Al-Bazar At-Tabrani. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan lainnya juga meriwayatkan dengan meringkas kita Abu Al-Bakhtari, dan dalam lafal yang sahih disebutkan bahwa ketika mereka telah melakukan hal itu, mereka tertawa-tawa sehingga sebagian mereka sambil terhuyung-huyung karena tertawa yang berlebihan ketika mereka menzolimi Rasulullah SAW, meletakkan kotoran di atas bahu beliau ketika beliau sedang sujud melakukan ibadah kepada Tuhannya. Dalam riwayat Ahmad Abdullah berkata, sungguh aku telah melihat mereka semua terbunuh di perang Badar. Demikian tercantum dalam kitab Al-Bidayah juz 3 halaman 44. Perbuatan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarahan Hamzah kepada Abu Jahal radhiyallahu anhu. Perbuatan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemarahan Hamzah radhiyallahu anhu kepada Abu Jahal laknatullah alaih. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ya'qub bin Utbah bin Al-Muhirah bin Al-Akhnas bin Syuraik, sekutu Bani Zuhrah, hadis mursal. Abu Jahal menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa dan menyakitinya. Pada masa itu Hamzah adalah seorang pemburu ahli, dan ketika peristiwa itu terjadi ia sedang berburu. Ketika ia pulang dari perburuannya, istrinya menceritakan apa yang telah dilihatnya berupa perbuatan jahat Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya berkata kepada Hamzah, "Hai Abu Umarah, sekiranya engkau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal kepada keponakanmu itu." Begitu mendengar kejadian itu, Hamzah radhiyallahu anhu menjadi sangat marah, lalu keluar dari rumahnya seperti keadaannya waktu berburu. Ia menggantungkan busur panahnya di tengkuk dan berjalan mencari Abu Jahal. Kemudian ia memasuki masjid dan menemui Abu Jahal sedang duduk dalam kumpulan orang-orang Quraisy. Ia tidak berbicara dengan Abu Jahal sepatah kata pun, lalu memukulkan busur panahnya ke kepala Abu Jahal hingga kepala Abu Jahal terluka. Kemudian beberapa orang Quraisy memegang Hamzah untuk menghalangi dari memukul Abu Jahal. Hamzah berkata, "Agamaku adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa beliau adalah pesuruh Allah, maka demi Allah aku tidak akan berpaling dari agama itu, dan jangan kalian halangi aku dari hal itu jika kalian orang-orang yang benar." Keislaman Hamzah telah menambah kekuatan pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Sebagian urusan mereka menjadi lebih stabil dan ketakutan telah nampak pada hati-hati orang Quraisy. Mereka tahu bahwa sudah pasti Hamzah akan membelanya. Al-Haythami berkata juz 9 halaman 267. Para perawinya adalah thiqat. Begitulah perlakuan yang telah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliau mendakwahkan agama Allah ini di hadapan semua manusia. Beliau mendakwahkan atau menyeru kepada manusia dengan menyerukan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tetapi apa yang beliau dapatkan dari perlakuan kaumnya, yaitu suku Quraisy ketika di kota suci Mekah pada waktu itu, bagaimana beliau mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaumnya tersebut, sampai mereka meletakkan kotoran
binatang di atas pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sujud beribadah kepada Rabb-Nya. Inilah perlakuan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Perlakuan mereka kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas adalah suatu perlakuan yang sangat buruk, dan mereka adalah manusia-manusia yang tidak memiliki akhlak yang baik. Mereka adalah manusia-manusia yang rendah, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Karena mereka tidak mau menerima seruan daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah dan beriman kepadanya, mengakui kerasulannya. Karena perbuatan yang buruk orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, maka Nabi kita mendoakan kecelakaan bagi mereka, mendoakan keburukan bagi mereka, kebinasaan bagi mereka. Maka dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dizolimi oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, maka Allah mengabulkan doanya, dan orang-orang yang nama-namanya disebutkan oleh Rasulullah dalam doanya agar mendapatkan kebinasaan, mereka semuanya terbunuh di dalam pertempuran medan perang Badar. Itulah suatu ketetapan kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah membinasakan mereka karena keangkuhan dan kesombongan mereka yang tidak mau menerima daripada ajakan dakwah kita, dakwah Nabi kita yang mulia kepada mereka untuk mereka mengucapkan dua kalimat syahadat untuk beriman kepada Allah dan beriman kepadanya. Maka kezaliman dan perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy musyrik Mekah pada waktu itu, semuanya mereka binasa, dan Allah sangatlah mudah untuk membinasakan mereka, dan Allah sangat murka terhadap mereka, terhadap kelakuan mereka yang telah menyakiti kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua mereka yang mengganggu dan menyakiti Nabi kita yang mulia, mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mereka nanti seperti pemimpin daripada orang-orang Quraisy musyrik Mekah pada waktu itu, seperti Abu Jahal laknatullah alaih, maka berserta dengan pengikutnya yang dahulu pernah menyakiti Nabi kita Muhammad SAW dan menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka nanti akan mendapatkan siksaan yang amat pedih dan menyakitkan, dan mereka akan merasakan penderitaan, kesusahan yang teramat sangat di hari kiamat kelak nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, dan mereka khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka diambil dari kisah yang telah kita ceritakan tadi, kisah kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah mendakwahkan agama yang mulia ini di atas permukaan dunia ini, sebagai beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ini. Maka dengan kesabaran yang beliau miliki, kesusahan dan penderitaan di jalan agama Allah ini, untuk menyampaikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah kepada manusia, agar manusia dapat beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Akan tetapi tidaklah perjalanan dakwah Nabi kita ini mendapatkan suatu penerimaan yang baik daripada orang-orang suku Quraisy Mekah pada waktu itu. Ternyata mereka banyak yang menolak daripada ajakan dakwah Nabi kita Muhammad SAW untuk mereka masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. May yahdi may yasha wa yadhillu may yasha. Oleh karena itu, kita ini, Nabi kita adalah menjadi asbabnya hidayah kepada umat ini. Tetapi bukanlah Nabi kita itu menjadi atau yang memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi kita hanya menjadi asbabnya hidayah. Maka kalau Allah menghendaki seseorang itu untuk beriman kepadanya, pasti Allah akan memberikan hidayah, keislaman di dalam hatinya, sehingga ia mau menerima agama Islam. Tetapi sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki hidayah, keislaman di dalam hatinya, bahkan menyesatkan mereka, dan mereka tersesat daripada jalan kebenaran, maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam agama Islam, dan tetaplah keadaan mereka menjadi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu adalah suatu hidayah iman dan Islam itu adalah sesuatu yang teramat besar nilai nikmatnya kepada makhluknya, kepada hambanya, terutama kepada manusia dan jin. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka semua yang diciptakan Allah untuk mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun Allah menciptakan manusia dan jin itu agar supaya beriman, mengabdi dan beribadah kepadanya, tetapi hidayah itu akan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka manusia dari zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan di zaman nabi-nabi dan para rasul sebelumnya, ada juga umat-umat yang beriman dan ada juga umat-umat yang kafir. Umat-umat yang beriman sampai dari zaman para nabi dan rasul tersebut sampai sekarang, pastilah mereka akan mendapatkan namanya kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti, yang mana mereka akan masuk ke dalam surganya Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun."
Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebajikan, ikhlas semata-mata karena Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah penghuni penduduk di surga, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah balasan bagi orang yang beriman, orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Mereka akan menikmati keindahan, fasilitas-fasilitas kenikmatan di dalam surga. Allah akan sediakan bagi mereka istana-istana yang megah, yang cantik di dalam surga. Dan di dalam surga itu pun terdapat sungai-sungai yang mereka akan menikmati begitu nikmatnya air sungai-sungai tersebut, yang mana juga mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah mati, tidak pernah tua, tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami kesusahan dan penderitaan di dalamnya. Mereka hanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Maka beruntunglah seseorang yang telah diberikan Allah berupa kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan berupa hidayah iman dan Islam, yang mana dia akan menghantarkan dirinya untuk dapat taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menghantarkan dirinya menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan daripada siksa azab api neraka. Maka bagi orang-orang terdahulu yang telah mengingkari Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan mereka secara zalim menyakiti daripada Rasulnya yang mulia, maka kelak mereka akan mendapatkan siksaan yang amat dahsyat, yang amat keras, yang amat menyakitkan ketika di akhirat, di dalam kubur mereka. Lebih-lebih nanti di akhirat nanti mereka akan digiring, dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Maka bagi orang-orang yang telah disesatkan Allah, bagi orang-orang kafir dan orang musyrik, maka tidak ada yang mereka dapatkan nanti di hari akhirat, melainkan adalah kesusahan, penderitaan yang amat sangat, yang mereka akan merasakan penyesalan yang sangat luar biasa, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan beruntunglah kita yang dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang Islam, orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Maka beruntunglah kita, berbahagialah kita hidup di dunia ini, dan lebih-lebih nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita di jalan hidayahnya, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.